Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustaira, NIM 24602026. Baik, di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul biaya produksi. Baik, kita akan masuk di konsep dasar biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menghasilkan barang atau jasa. Pengeluaran ini mencakup biaya tetap seperti sewa gedung dan gaji tetap, serta biaya variabel seperti bahan baku dan listrik. Dalam proses produksi, biaya produksi juga jual produk semakin efisien, biaya produksi semakin besar peluang perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Biaya produksi juga memiliki hubungan erat dengan pendapatan dan keuntungan perusahaan. Jika biaya dapat ditekan tanpa menurunkan kualitas produk, maka margin keuntungan akan meningkat. Dalam memproduksi suatu barang, tentunya diperlukan sebuah proses produksi yang panjang dan terencana dengan baik, demi untuk menciptakan suatu produk yang benar-benar berkualitas. Dalam konsep ini, ada biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang secara eksplisit terlihat, terutama melalui laporan keuangan. Contoh, biaya eksplisit adalah biaya listrik, telepon, air, pembayaran gaji buruh, dan gaji karyawan. Biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat, yaitu biaya penyusutan seperti mesin atau bangunan yang sudah digunakan cukup lama. Setiap perusahaan harus dapat menghitung biaya produksi agar dapat menetapkan harga pokok barang yang dihasilkan. Untuk menghitung biaya produksi, terlebih dahulu harus dipahami pengelompokan biaya. Yang pertama yaitu biaya bahan langsung. Biaya bahan langsung dikelompokkan dalam beberapa jenis biaya sebagai berikut. Biaya bahan langsung adalah biaya yang timbul dari pemakaian semua bahan-bahan yang menjadi bagian dari produk jadi. Contohnya telur dan terigu dalam pembuatan kue. Terus biaya buruh langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang ikut terlibat dalam kegiatan proses produksi. Contoh upah untuk operator mesin. Terus yaitu biaya overhead pabrik atau seluruh eh, biaya overhead pabrik adalah seluruh biaya produksi selain biaya bahan langsung dan biaya buruh pabrik. Terus yang kedua yaitu biaya bahan tak langsung. Biaya bahan tak langsung dikelompokkan dalam beberapa kelompok juga sebagai berikut, yaitu biaya bahan bahan tak langsung adalah biaya dari semua bahan-bahan yang tidak menjadi bagian dari suatu produk tetapi diperlukan dalam pengolahan bahan menjadi barang. Contoh, pengelasan dalam pembuatan mobil. Terus biaya buruh tak langsung adalah biaya yang dikeluarkan untuk pekerja yang ada di pabrik atau di luar pabrik, tetapi tidak langsung dalam proses pembuatan suatu produk. Contohnya itu gaji untuk pekerja perawatan mesin. Terus yaitu biaya komersial. Biaya komersial adalah biaya tak langsung yang tidak terjadi di pabrik. Biaya ini terdiri dari biaya penjualan, biaya administrasi, dan biaya keuangan. Biaya dalam pengertian ekonomi ialah sebuah beban yang harus ditanggung untuk menyediakan suatu barang agar siap dipakai oleh konsumen. Biaya dalam pengertian produksi ialah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen untuk menghasilkan suatu produk. Biaya produk dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahan baku atau bahan dasar. Yang kedua yaitu bahan-bahan pembantu atau penolong. Terus yang ketiga yaitu upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. Terus yang keempat yaitu penyusutan peralatan produksi. Yang kelima uang modal dan sewa. Yang keenam biaya pengunjung, biaya seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, keamanan, dan asuransi biaya.
Adapun hubungan biaya dengan pendapatan dan keuntungan adalah semakin efisien biaya produksi, maka margin keuntungan yang dihasilkan perusahaan cenderung meningkat. Biaya yang lebih rendah memungkinkan perusahaan bersaing dengan harga lebih kompetitif. Terus kita masuk jenis-jenis biaya produksi. Ada beberapa jenis biaya produksi. Yang pertama yaitu biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap sama dengan biaya yang digunakan dalam proses yang sifatnya tetap, tidak bergantung pada jumlah produksi. Ada atau tidaknya kegiatan produksi atau jika perusahaan masih tahap perencanaan. Biaya ini tetap diperhitungkan. Contoh, jika penggunaan perusahaan mebel, maka yang termasuk biaya tetap adalah beban gaji direksi. Karena ada atau tidaknya kegiatan produksi, gaji direksi tetap harus dibayar. Terus contoh lain yaitu sewa properti. Penyusutan alat-alat dan pegawai yang memiliki gaji tetap serta kegiatan lain-lain yang harus diperuntukkan walaupun belum melakukan kegiatan produksi. Terus yang kedua yaitu biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel sama dengan biaya yang jumlahnya berubah-ubah bergantung pada banyak sedikitnya jumlah produksi. Contoh, jika menggunakan perusahaan mebel, maka yang termasuk biaya variabel adalah papan, paku, amplas, dan upah tenaga kerja langsung yang terlibat dalam proses produksi. Karena input atau bahan untuk pembuatan 10 meja berbeda dengan 20 meja. Contoh yang kedua, dalam pertanian, biaya variabelnya adalah bibit, pupuk, pestisida, dan upah pekerja. Jumlah ini akan meningkatkan apabila sawah yang ditanami semakin luas. Terus yang ketiga yaitu biaya total atau total cost. Biaya total sama dengan penjumlahan dari biaya variabel dan biaya tetap atau biaya keseluruhan dari proses produksi. Terus yang keempat yaitu biaya rata-rata atau average cost adalah penjumlahan dari biaya variabel rata-rata dengan biaya tetap rata-rata. Biaya rata-rata yang dimaksud adalah biaya per unit. Biaya rata-rata ini juga dapat digunakan sebagai bahan kajian apakah perusahaan bekerja secara efisien atau tidak. Contoh, jika setelah dihitung harga pokok dari bahan yang dihasilkan lebih mahal dari harga barang di pasar, maka kita harus menganalisis hal tersebut. Yang pertama yaitu biaya total rata-ratanya atau average total cost adalah biaya total dibagi jumlah unit yang diproduksi. Terus yang kedua yaitu biaya tetap rata-rata atau ya, average fixed cost adalah biaya tetap yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Biaya tetap rata-rata diperoleh dengan membagi total jumlah biaya tetap dengan total jumlah produksi. Terus yang harus kita lihat yaitu yang harus kita analisis lagi yaitu biaya variabel rata-rata, yaitu atau bisa dibilang average variable cost adalah biaya variabel untuk tiap unit. Biaya variabel rata-rata diperoleh dengan membagi total biaya variabel dengan total jumlah produksi. Terus yang kelima yaitu biaya marginal atau marginal cost adalah konsep biaya terpenting dalam ilmu ekonomi dan biaya marginal menunjukkan tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Contoh, perusahaan memproduksi 10 unit TV dengan biaya total 100 juta. Jika biaya produksi 101 unit TV adalah 101 juta, maka biaya marginalnya adalah 1 juta untuk satu unit tambahan. Terus kita masuk di biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang.
Selanjutnya yaitu biaya produksi jangka pendek dan panjang. Dalam teori ekonomi, biaya produksi dibedakan berdasarkan jangka waktunya, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, beberapa faktor produksi dianggap tetap, sehingga tidak semua biaya dapat diubah. Oleh karena itu, dalam jangka pendek terdapat biaya tetap dan biaya variabel. Sementara itu, pada jangka panjang, semua faktor produksi bersifat variabel. Artinya, perusahaan dapat menyesuaikan semua input produksi sesuai dengan kebutuhan dan tidak ada lagi biaya tetap. Perbedaan utama antara kedua jangka waktu ini adalah fleksibilitas dalam pengelolaan faktor produksi. Namun, keduanya memiliki kesamaan dalam hal tujuan, yaitu untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Maka bisa dijelaskan secara rinci biaya produksi jangka pendek. Biaya produksi jangka pendek yaitu jangka waktu di mana perusahaan telah dapat menambah faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Dalam biaya produksi jangka pendek ditinjau dari hubungannya dengan produksi dibagi menjadi dua, yaitu biaya dalam hubungannya dengan tujuan biaya. Terus ini juga terbagi beberapa yaitu satu yaitu biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung merupakan biaya-biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu ataupun output tertentu. Sebagai contoh adalah biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Begitu juga dengan biaya supervise, listrik dan biaya overhead lainnya yang dapat langsung ditelusuri pada departemen tertentu. Terus biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung pada suatu proses tertentu atau output tertentu. Misalnya, biaya lampu penerangan atau air conditioner pada suatu fasilitas. Terus yang kedua yaitu dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dan ini terbagi beberapa yaitu dalam biaya tetap total atau total fixed cost atau bisa TFC. Biaya tetap total adalah biaya yang tetap harus dikeluarkan walaupun perusahaan tidak memproduksi. Biaya tetap merupakan biaya setiap unit waktu untuk pembelian input tetap, misalnya gaji pegawai, biaya pembuatan gedung, biaya mesin-mesin, sewa tanah, dan lain-lain. Biaya tetap dapat dihitung sama seperti biaya variabel, yaitu penurunan rumus menghitung biaya total. Terus yaitu biaya variabel total atau total variable cost atau TFC. Biaya variabel total adalah biaya yang dikeluarkan apabila berproduksi dan besar kecilnya tergantung pada banyak sedikitnya barang yang diproduksi. Semakin banyak barang yang diproduksi, biaya variabelnya semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Biaya variabel total dapat dihitung dengan menggunakan rumus TFC sama dengan TC kurang TFC. Terus yaitu biaya total. Biaya total atau total cost atau TC, biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dengan kata lain, biaya total adalah jumlah biaya tetap dan biaya variabel. Biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut yaitu TC sama dengan TFC tambah T TVC. Um, Biaya variabel merupakan unsur biaya total karena biaya total memiliki sifat yang juga dimiliki oleh biaya variabel, yaitu bahwa besarnya biaya total ini berubah-ubah seiring dengan berubah-ubahnya jumlah output yang dihasilkan. Terus, biaya tetap rata-rata atau fixed cost atau AFC. Biaya tetap rata-rata adalah hasil bagi antara biaya tetap
total dan jumlah barang yang dihasilkan. Rumusnya yaitu AFC dan TFC per Q. Terus biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AFC. Biaya variabel rata-rata adalah biaya variabel satu unit produksi. Rumusnya itu AFC sama dengan TFC per Q. Terus yaitu biaya total rata-rata atau average cost AC. Average cost adalah biaya total rata-rata yang dapat dihitung dari total cost dibagi banyaknya jumlah barang tertentu. Nilai dihitungnya yaitu AC sama dengan TC per Q atau FC tambah FC per Q. Biaya marginal cost atau MC. Biaya marginal adalah tambahan biaya yang disebabkan karena tambahan satu unit produksi. Biaya marginal diperoleh dari selisih total cost dan selisih kuantitas dari barang yang diproduksi, sehingga dapat dirumuskan MC sama dengan DTC per DQ atau MC sama dengan TCN kurang TCN kurang 1. Oleh karena itu, tambahan produksi satu unit output tidak akan menambah atau mengurangi biaya produksi tetap. Maka tambahan biaya marginal ini akan menambah biaya variabel total. Terus, biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang akan digunakan. Oleh karena itu, biaya produksi tidak perlu lagi dibedakan dengan biaya tetap dan biaya berubah. Dalam jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Karena itu, biaya yang relevan dalam jangka panjang adalah biaya total, biaya variabel, biaya rata-rata, dan biaya marginal. Perubahan biaya total adalah sama dengan perubahan biaya variabel dan sama dengan biaya marginal. Cara meminimumkan biaya dalam jangka panjang dapat memperluas kapasitas produksinya. Ia harus menentukan besarnya kapasitas pabrik atau plant size yang akan meminimumkan biaya produksi. Dalam analisis ekonomi kapasitas pabrik dapat digambarkan kurva biaya rata-rata AC, sehingga analisis mengenai bagaimana produksi menganalisis kegiatan produksi dalam usaha meminimumkan biaya dapat dilakukan dengan memperhatikan kurva AC untuk kapasitas yang berbeda-beda. Faktor yang akan menentukan kapasitas produksi yang digunakan yaitu tingkat produksi yang akan dicapai serta sifat dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Terus kita masuk di kurva biaya produksi. Kalian bisa lihat sebagaimana yang ada di gambar, bahwa yang digambar yaitu kurva biaya tetap, biaya variabel, dan biaya total. Kurva biaya produksi menggambarkan hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan. Kurva biaya tetap bersifat horizontal karena tidak berubah meskipun output berubah. Kurva biaya variabel akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah output. Kurva biaya total adalah penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Selain itu, ada juga kurva biaya rata-rata dan biaya marginal yang menunjukkan bagaimana biaya per unit berubah saat jumlah produksi bertambah. Kurva ini sangat penting dalam menganalisis efisiensi produksi dan menentukan skala produksi yang optimal. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama adalah teknologi produksi. Teknologi yang lebih canggih memungkinkan proses produksi yang lebih cepat dan efisien, sehingga dapat menurunkan biaya. Kedua adalah harga input produksi, seperti bahan baku dan tenaga kerja. Jika
Jika harga input naik, maka biaya produksi juga akan meningkat. Ketiga adalah efisiensi tenaga kerja. Sumber daya manusia yang terlatih dan produktif akan meningkatkan efisiensi produksi dan menekan biaya. Keempat adalah skala produksi. Dalam skala produksi besar, perusahaan dapat memperoleh ekonomi skala, yaitu penurunan biaya rata-rata karena produksi dalam jumlah besar. Namun, jika skala terlalu besar, bisa timbul bisa timbul diseconomies of scale, yaitu peningkatan biaya akibat kompleksitas manajemen dan operasional. Selanjutnya yaitu analisis biaya untuk pengambilan keputusan produksi. Analisis biaya sangat penting dalam membantu perusahaan mengambil keputusan produksi. Salah satunya adalah melalui analisis titik impas atau break-even point, yaitu kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak mengalami untung atau rugi. Selain itu, perusahaan juga perlu menentukan output optimal, yaitu jumlah produksi yang memberikan keuntungan maksimal yang dicapai saat biaya marginal sama dengan pendapatan marginal. Implikasi biaya produksi juga sangat besar dalam strategi bisnis. Perusahaan dengan biaya produksi rendah memiliki keunggulan bersaing karena dapat menetapkan harga jual yang kompetitif tanpa mengurangi margin keuntungan. Dalam proses pengambilan keputusan produksi, analisis biaya memainkan peran yang sangat penting. Salah satu konsep kunci adalah titik impas atau break-even point. Biaya produksi yang rendah memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan, terutama dalam menetapkan harga yang bersaing dan strategi penetrasi pasar. Dengan biaya rendah, perusahaan dapat menjual produk dengan harga yang lebih kompetitif tanpa mengorbankan margin keuntungan, sehingga dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya asing. Maka dari materi yang saya paparkan dapat kita simpulkan bahwa biaya produksi merupakan faktor kunci dalam keberhasilan usaha. Pemahaman terhadap konsep, jenis, dan analisis biaya dapat membantu pelaku usaha dalam mengelola kegiatan produksi secara efisien dan efektif. Biaya produksi juga sangat eh, sangat erat kaitannya dengan strategi bisnis karena efisiensi biaya dapat meningkatkan daya saing perusahaan. Untuk itu, disarankan agar setiap pelaku usaha atau manajer produksi terus mengevaluasi dan mengendalikan biaya produksi serta mengadopsi teknologi dan strategi manajemen yang tepat guna meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Juga, biaya produksi merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi yang menentukan efisiensi dan profitabilitas suatu usaha. Berbagai faktor seperti teknologi, harga input produksi, efisiensi tenaga kerja, dan skala produksi sangat mempengaruhi besar kecilnya biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Analisis biaya seperti titik impas dan perbandingan antara biaya marginal dengan pendapatan marginal berperan penting dalam pengambilan keputusan produksi yang tepat. Selain itu, pengelolaan biaya produksi yang baik dapat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan dalam menetapkan strategi harga dan bersaing di pasar. Oleh karena itu,
Pemahaman yang mendalam mengenai biaya produksi sangat diperlukan dalam perencanaan dan pengelolaan bisnis secara efisien dan berkelanjutan. Terus saran saya, berdasarkan pemahaman mengenai biaya produksi, saya menyarankan agar pelaku usaha dan manajer produksi lebih memperhatikan efisiensi penggunaan faktor-faktor produksi agar biaya dapat ditekan secara optimal. Penggunaan teknologi yang tepat guna, pengelolaan tenaga kerja yang produktif, serta pemilihan bahan baku yang efisien dan terjangkau dapat menjadi strategi efektif dalam menekan biaya produksi. Selain itu, analisis biaya secara berkala seperti menghitung titik impas dan membandingkan biaya marginal dan pendapatan marginal perlu dilakukan secara konsisten untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam proses produksi. Perusahaan juga disarankan untuk terus melakukan inovasi dan adaptasi terhadap perubahan pasar guna menjaga daya saing melalui pengelolaan biaya yang efisien. Baik, sekianlah presentasi saya atau materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.